jangan berlindung di balik peneliti. Yang pertama ada Mas Yosua Sinamela, Digital Forensic Analyst dan CEO dari PT Analis Forensik Digital. Selamat malam Mas Yosua. Kami juga telah mengundang Bapak Roy Suryo secara terbuka melalui WhatsApp. Itu hampir 3 blok di bawah studi. Itu space-nya hampir 3 blok. Dari sini sebenarnya kelihatan bahwa ini bukan menggunakan word processor. S1 atas terdiri dari 40 SKS. 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Jadi ini juga mematahkan beberapa asumsi-asumsi yang lain. Jadi skripsi Jokowi itu sudah ada yang mempublikasikan jauh sebelum Jokowi. Ya, silakan Mbak Atina. Baik, hadirin akan kita mulai DF Talk pada malam hari ini. Cocok logi terkadang lebih dipercaya daripada metodologi. Malam ini kami hadir bukan dengan opini tapi dengan bukti, bukan dengan asumsi tapi dengan analisa. Saya Atina Cahyani, selamat datang di Dev Talk episode 21 Analisa Cocok Logi Para Penuduh. Kita tahu, Bareskrim Polri sudah memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Namun, nama-nama seperti Ramon Sianipar dan juga Roy Suryo terus mengangkat narasi ini ke ruang publik, membawa opini yang dibungkus dengan istilah-istilah teknis dari ELA, TNR Font, hingga membandingkan antar ijazah. Pertanyaannya, benarkah tuduhan itu berdasarkan keahlian atau sekadar cocok logi dengan framing yang menyesatkan? Telah hadir pada malam hari ini para ahli yang akan membantu kita mengurai kabut. Yang pertama ada Mas Yosua Sinamela, Digital Forensic Analyst dan CEO dari PT Analis Forensik Digital. Selamat malam Mas Yosua. Selamat malam Mbak Atina. Ada Pak Rodi Teguh, peneliti di bidang System Science dan Informatics, PhD dari Hokkaido University, Jepang. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam, Mbak Dan Tina. juga dan juga nanti akan bergabung bersama kami Bapak Tarolai, co-founder dari Kalama Cyber Security. Kami juga telah mengundang Bapak Roy Suryo secara terbuka melalui WhatsApp, pengkaji ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, pakar telematika. Kami telah mengundang beliau, namun hingga malam hari ini belum ada respon dari beliau. Kami masih tunggu kehadirannya. Baik, Mas Yosua, kita mulai saja di F-Talk pada malam hari ini. Anda sempat Baik. menyampaikan nih bahwa beberapa pihak mencoba untuk menggunakan metode ELA untuk menganalisis dokumen yang sudah dicetak dan juga di-scan. Kemudian ada juga narasi font, Times New Roman juga sering disebut-sebut dalam analisis penuduh. Bahkan hasil cetak ijazah kemarin juga sempat ditayangkan oleh Pak Roy Suryo di televisi nasional. Apakah Anda bisa jelaskan secara rinci gitu ya kepada publik secara metodologi ilmiah forensik digital? Silahkan, Mas Yusuf. Iya, baik. Mungkin karena di DevTalk yang ke-20 kita memang nggak cukup waktu ya untuk melakukan analisis teknis gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita cukup waktu ya. Jadi saya akan coba review lagi ya sejak apa namanya FGD ya. FGD kami keluarkan tahun bulan lalu gitu ya, berhubungan dengan analisa-analisa yang mereka uh, klaim gunakan ya untuk menganalisis ijazah maupun skripsi Pak Jokowi gitu ya. Antara lain analisa font ya. Yang berikutnya adalah ELA ya, ELA ya, error level analysis ya. Di DevTalk ke-20 kemarin Pak Nur sudah menjelaskan ya, meskipun sebenarnya sebelumnya juga sudah kita sampaikan ya. Apa sih sebenarnya ELA gitu ya? Error level analysis itu adalah metode atau teknik ya, teknik dalam digital forensik ya yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi adanya tampering ya atau menguji keaslian sebuah gambar digital gitu ya. Jadi ELA ini memanfaatkan uh, kompresi gambar ya, umumnya menggunakan JPEG gitu ya, sehingga ketika ada sebuah gambar ya, bagian tertentu diedit gitu ya, kemudian disimpan gambar tersebut, otomatis nanti akan menciptakan sebuah bagian-bagian yang berbeda yang disebut dengan error level, gitu ya. Makanya disebut dengan error level analysis. Nah, di sini saya akan coba mendemonstrasikan ya error level analysis. Apakah bisa digunakan untuk menganalisis sebuah dokumen analog atau dokumen fisik seperti ini, ya, seperti ini. Eh,
banyak software-software yang bisa digunakan untuk melakukan analisis ELA nantinya. Nah, setelah itu nanti akan saya coba jelaskan juga yang diklaim oleh Richmond di awal itu berhubungan dengan font, ya. Font. Dia mengklaim bahwa di ijazah ataupun deskripsi, khususnya lembar pemisahan, itu menggunakan font Times New Roman, ya, yang baru ada sejak tahun 90-an, gitu ya. Nah, dia acap sekali ya ketika di podcast podcast dia menyatakan bahkan ingin memperkarakan ya apa namanya percetakan perdana gitu ya. Ya 40 tahun yang lalu alat-alat itu sudah punah, sudah nggak ada lagi gitu ya. Tetapi kita bisa melakukan pembuktian terbalik sebenarnya ya. Jadi coba saya minta gitu ya, siapapun ya yang menuduh ya lembar pengesahan itu palsu gitu ya, atau lembar pengesahan itu dibuat tahun 90-an, saya coba meminta Anda coba ya buatkan lembar pengesahan yang persis sama. Karena saya sudah mencoba melakukannya dan tidak berhasil. Ya. Kenapa? Karena font itu ternyata bukan TNR, bukan Times New Roman. Ya. Berbeda, banyak perbedaannya. Ya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam font tersebut yang kita temukan. Ya. Ya. Kemudian, ya, kalau mereka menduga bahwa font apa namanya sudah dibuat, ya, apa namanya halaman pengesahannya dibuat tahun 90-an menggunakan Microsoft Word katakanlah atau menggunakan Office yang pada ada zaman-zaman itu, otomatis nanti setelah kita review, otomatis dia akan menggunakan apa tadi auto space, kemudian aligning, kemudian center bagian apa namanya dalam kertas tersebut pasti akan presisi gitu ya. Nanti kita buktikan bahwa ternyata lembar pengesahan itu tidak presisi, jauh dari kata presisi. Nah, ini akan kita coba kulas secara teknikal ya. Kemudian lain-lainnya materi kita ada juga tentang nanti peran dosen pembimbing, SK penetapan, ini hubungannya dengan asumsi-asumsi liar lainnya gitu ya yang digunakan oleh pihak-pihak penuduh ini. Nanti akan kita coba paparkan semua ya. Kita paparkan dengan fakta ya, bukan dengan asumsi. Nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan ya ELA ya, Error Level Analysis. DFTA ke-20 saya dan Pak Nu sudah menegaskan bahwa ELA tidak bisa digunakan menganalisis dokumen fisik analog. Nah, ini akan kita buktikan ya. Saya coba uh, fokus ke saya karena saya akan membuat background saya sebagai aplikasi saya ya. Karena ini demo jadi butuh kesabaran untuk melihat ya, menampilkan ya. Tapi saya udah siapkan sebenarnya ya supaya lebih mudah nanti uh, teman-teman uh, melihat ya. Oke, saya coba full screen. Ya, uh, ini mungkin tools yang biasa kita gunakan. Jadi sejak tahun 2008 ya saya sudah menggunakan tools ya yang biasa digunakan untuk analisis gambar maupun video ya. Ada namanya Embed Authenticate, ada namanya Embed 5. Sebenarnya nggak harus menggunakan ini gitu ya, tetapi karena tools kita sudah punya ini ya kita bisa gunakan lah gitu ya. Nah, saya akan coba bandingkan ya sebuah gambar image ya ini untuk mendemonstrasikan bahwa ELA itu nggak bisa digunakan untuk menganalisis fisik ya. Gambar aslinya adalah seperti ini ya, gambar aslinya. Ini tidak diedit sama sekali. Kita bisa lakukan swapping untuk apa namanya ELA. Jadi di sini ada fitur untuk analisis ELA, kelihatan ya. Ada persentase 60, 65 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat bandingkannya. Ini nggak ada editan sama sekali ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menambah file yang sudah diedit. Nanti bisa kelihatan yang sudah diedit misalnya seperti ini. Nah, file test editor ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini yang sudah diedit, file yang sudah diedit. Ya. Kelihatan bagian yang diedit. Yang diedit itu apa-apa saja.
saya menambahkan tulisan, ya. Saya menambahkan tulisan. Jadi di sini saya coba proses. Saya menambahkan tulisan di sini, kemudian saya melakukan namanya cut and paste. Gambar ibu yang ada di sini, ya, saya paste di sini. Analisis ELA ini sangat efektif digunakan ketika kita memang mendapatkan file asli yang baru diedit, ya, bukan yang ada di media sosial, gitu ya. Bagaimana kalau ada yang di media sosial? Itu sudah menjadi sangat sulit karena sudah melalui kompresi berulang kali, ya, sehingga ketika dilakukan kompresi berulang kali, kemungkinan untuk menemukan bagian-bagian diedit menjadi sangat sulit. Itu kalau file digital, ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita melakukan analisis ELA. Ya. Jadi bagian yang kontras inilah bagian-bagian yang saya edit. Saya tambahkan tulisan, saya lakukan cut and paste sehingga muncul, ya, bagian yang error levelnya lebih berbeda, ya, lebih terang biasanya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ELA, ya. Jadi kita bisa deteksi bahwa gambar ini sudah diedit, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika gambar ini dicetak? Dicetak kemudian difoto. Dicetak seperti ini yang sudah diedit persis seperti yang ada di sini tadi. Ada tulisannya, kemudian ada baknya di sini yang sudah apa namanya ya, yang saya copy paste, ya, cut and paste, gitu ya. Yang terjadi adalah kita coba analisis sekarang, ya, yang sudah di foto fisik, ya, foto fisik seperti ini. Main, sudah nggak kelihatan bagian yang diedit, ya. Jadi terbukti bahwa ini gambarnya tadi, ya, nggak bisa kita gunakan analisis ELA untuk mendeteksi bagian-bagian yang diedit tersebut. Jadi ketika misalnya melakukan analisis ELA, yang kita analisis itu file digitalnya, bukan gambar fisiknya. Intinya seperti itu. Ya, itu makanya salah kaprah ketika ada ahli yang menyatakan mereka mampu menganalisis ijazah fisik dengan ELA. Yang dianalisis mereka itu adalah gambar-gambar digital, apalagi yang ada di internet. Itu otomatis nggak masuk akal. Sampai bisa mereka menemukan bahwa ini sudah ditempering, bahwa ini ada palsu, ada bagian yang diedit segala macam. Nggak mungkin. Jadi ini membuktikan bahwa ELA tidak bisa digunakan untuk menganalisis gambar fisik, gambar analog. Ya. Ketika pun Anda menemukan hal yang aneh, berarti, ya, file digitalnya lah yang sudah diedit. Ya. Bukan file fisiknya yang diedit, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Nah, kemudian saya akan coba mereview yang disebut dengan TNR, ya, Times New Roman, ya. Jadi ini foto yang saya ambil sendiri. Jadi bukan dari internet. Nanti Anda bisa lihat, ya. Bukan hanya ini gambarnya, banyak sekali, ya, foto-foto yang saya ambil sendiri, ya. Saya coba tunjukkan di dokumen jasa, misalnya yang ada di Canon Cam saya, ya. Ini, ya, gambar-gambar yang ada di Canon saya. Jadi bisa bisa kita buktikan bahwa ini masih dilengkapi dengan metadatanya, ya, metadatanya Canon EOS 200D, ukurannya juga lebih besar, ya, pikselnya, dan seterusnya, ya, atau gambar yang ada dari handphone saya, ya, dari handphone saya. Jadi ini gambar-gambar yang asli yang saya shoot menggunakan handphone saya. Ada banyak dan nggak semua memang saya share di Facebook saya, ya, dan kemungkinan nanti akan hilang itu dari Facebook saya karena kalau nggak salah Facebook, terutama video, ya, video itu umurnya cuma 1 bulan kalau nggak salah kalau di Facebook, ya. Nah, misalnya yang mana ini, ya? Ya semuanya, ya, semua ini kelihatan, ya, kelihatan metadatanya. Nanti kita lebih kelihatan lagi ketika kita menganalisis, ini kan aplikasi viewer aja, ya. Kita analisis menggunakan tools yang ada di sini. Nah, di sini ada tools, ya. Kita gunakan namanya Advanced File Info, ya. Nah, di sini ada media info, fprop, ada beberapa parameter yang bisa kita tampilkan, terutama exif tool. Jadi di sini lebih jelas, ya, kelihatan parameter yang digunakan oleh kamera saya pada saat mengesut, ya, gambar ini. Jadi ini gambar real, asli, bukan yang ada dari media sosial, bukan yang ada dari Facebook. Kalau Anda download file-file saya yang ada di Facebook, itu otomatis metadatanya sudah hilang. Karena Facebook otomatis melakukan kompresi, ya.
Facebook akan meresize ukuran dari setiap gambar yang di sana. Nah, gambar ini ukurannya sangat besar, ya. Bisa kita lihat di sini ya, ukuran image size-nya seperti ini. Anda nggak mungkin menemukan file originalnya di media sosial. Ya. Meskipun saya pernah kirimkan ke WhatsApp, WhatsApp-nya saya nggak kirim sebagai dokumen, tapi saya kirim sebagai image. Hasilnya otomatis ya tidak akan menunjukkan apa namanya metadatanya nantinya. Kenapa? Karena akan di override atau akan dikompres ulang oleh si WhatsApp ya. Oke. Nah, ini handphone saya bisa kelihatan nanti handphonenya pakai apa. Handphone saya handphone murah ya, pakai MediaTek ya, Itel ya. Saya nggak promosi ya, tapi itulah handphone yang saya gunakan untuk memfoto kemarin ya. Bisa kelihatan di sini create date-nya tanggal 24 Maret ya, 24 Maret hampir jam 12 ya. Karena memang saya jam 11 ke sana ya. Jam 11 sampai jam setengah satu kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam lah ya. Saya memfoto-foto atau mendokumentasi di perpustakaan tersebut. Jadi ini bukti bahwa ya ini dokumen saya asli, nggak ada orang lain selain saya yang memiliki dokumen yang memiliki metadatanya, ya. Jadi banyak orang harus, itu fotonya entah dari mana dapatnya gitu ya. Silakan saja ya. Ini bisa kita buktikan karena masih ada di perangkat saya, masih ada di kamera eh, apa namanya Canon saya ya. Nah sekarang eh, kita ingin menganalisis apakah benar ini di-create menggunakan software-software canggih sejenis Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word. Nah, pertama kali supaya lebih bagus tampilannya dan bisa kita lakukan pengukuran nanti ya, mengukur segala macam atau kita buatkan gridnya supaya kelihatan. Ini kita ubah dulu perspektifnya supaya dari seolah-olah kita dari atas gitu ya. Jadi perspektifnya kita koreksi dulu supaya ini berubah ya menjadi seolah-olah dari atas supaya dia kelihatan flat, flat ya, flat seperti ini. Ini sebenarnya bukan forensik yang benar sebenarnya ya. Ini bukan melakukan forensik tapi melakukan analisis ya. Tapi bukan forensik. Kalau forensik kita harus ada dasar apa namanya dasar pemeriksaannya, tujuannya apa, segala macam. Nah, di sini kita coba melakukan analisis kurang lebih sama seperti yang mereka lakukan lah ya. Karena dari awal kita menyampaikan bahwa ketika mereka melakukan analisis menggunakan apa namanya file digital itu tidak valid sebagai bukti. Ketika saya juga melakukan analisis melalui video ini, saya nggak bisa kita menyatakan bahwa ini asli atau tidak, nggak bisa. Atau melalui gambar saya ini, meskipun saya sendiri yang ngambil gitu ya, itu nggak bisa. Ketika fisik ingin dianalisis, idealnya ya pakai fisik karena inilah originalnya. Ya. Digital forensik juga sama. Ketika itu ada gambar originalnya, harus originalnya yang kita, ketika dia born original, maksudnya dibuat pertama kali memang udah berupa apa namanya sebuah gambar gitu ya, gambar digital. Nah, gambar digital itu baru bisa kita lakukan forensik. Tetapi kalau bornnya udah file fisik, karena ini kan dari fisik, ya, ini kan dari skripsi berupa buku, bukunya lah yang harus diperiksa sebenarnya. Tetapi saya ingin melakukan analisis untuk mengoreksi ya, untuk membuktikan bahwa ini tidak diproduksi dengan word processor yang canggih ya, ya seperti yang diklaim oleh para penuduh tersebut ya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan zooming seperti ini ya. Uh, Kemudian kita bisa melakukan namanya correct perspektif. Jadi kita atau mau kita ulangi lagi bisa ya. Saya coba ulangi, saya buat file yang baru ya. Nama filenya image 2025034 ya. Jadi kita buat dari awal. Ini sebenarnya sudah saya siapkan ya. Eh, Cuman oke lah ya. Hmm, Nah, saya gambar yang aslinya yang ini ya, image yang ini ya. Sama sebenarnya ya. Nah, tapi saya mau mengulangi bagaimana sih cara melakukan correct perspektif gitu ya. Supaya tampilannya seolah-olah dari depan, bukan dari samping seperti ini ya. Nah, korek perspektif itu juga sering sekali kita manfaatkan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan rata-rata miring ya kan, miring ya. Dari kamera dia lewat-lewat aja begitu ya. Tetapi ketika kita bisa shoot, meskipun dia miring, kita bisa belokkan ya perspektifnya supaya kita bisa melihat plat nomornya. Kurang lebih sama ya yang kita lakukan. Nah, di sini ada fitur namanya uh, apa? Fitur.
Edit ya. Edit ya. Correct perspektif. Edit dalam artian bukan mengedit filenya ya. Jadi keunggulan dengan software-software forensik seperti ini, ya, yang ini filenya tadi baru image loader, itu adalah kita bisa mempertahankan file aslinya, meskipun kita lakukan berbagai filter-filter, ya. Seperti misalnya filter untuk correct perspektif ini, ya. Edit, correct perspektif, ya. Saya ambil dari ujung ke ujung, ini, oke. Nah, dia sudah jadi tegak, ya. Jadi perspektifnya sudah seolah-olah dari atas, gitu ya. Nah, kemudian yang kita lakukan apalagi kita bisa crop ini, ya. Kita crop di apa namanya apa di filter ini ya. Kita lakukan cropping ya, supaya ini seolah-olah satu lembar HVS ya. Supaya nanti pengukuran kita lebih akurat. Kalau kita masih miring seperti itu, cara mengukurnya nanti mengukur jarak segala macam ya, yang dikatakan auto space atau scaling segala macam lah ya, istilah-istilah dari Rismond itu ya, itu nggak bisa ya kita lakukan karena posisinya miring. Tapi kalau udah dari atas kita perspektifnya nanti baru bisa kita tentukan ya. Oke, kita play, hasilnya seperti itu ya. Nah, inilah tampilan depannya sehingga kita bisa melihat seolah-olah ini hasil cetakannya sebuah kertas lembaran seperti itu ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ya? Kita bisa mengukur apakah ini dibuat ya dengan word processor yang modern atau tidak. Kalau Anda menggunakan word processor yang modern, katakanlah Microsoft Word, biasanya Anda akan melakukan apa? Center, ya kan? Otomatis ya. Anda center semua ini apa namanya bagian di sini sehingga apa? Otomatis bagian-bagian yang sisa yang ada di sana itu otomatis akan simetris, ya. Nah, kita lihat di sini, apakah ini simetris, ya? Nah, di sini ada pengukurannya, ya. Jadi ada banyak kecanggihan dari software ini, ya. Jadi software ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda. Misalnya ada foto, gitu ya, foto mau satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, misalnya ya, apa namanya, gambar-gambar apa tersebut kita bisa mengukur secara presisi, ya. Asal ada referensinya. Misalnya di sana ada pulpen, ya. Pulpennya ukurannya katakanlah 25 cm gitu ya. Nah, kemudian ada benda-benda lain di sana, ya. Baik itu tiga dimensi maupun dua dimensi, kita bisa mengukur dengan mudah benda-benda yang ada di sana nantinya dengan adanya referensi itu. Nah, di sini referensi yang bisa kita fixkan misalnya apa kira-kira, ya? Mungkin kita nggak pernah mengukur. Saya juga sama sekali nggak pernah mengukur. Meskipun oke lah, ini A4 karena rata-rata skripsi menggunakan A4 ya. Itu hanya untuk mempermudah saja ya. Kertas A4 kalau nggak salah 210 cm kali 297 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita menggunakan pengukuran itu lebih mudah ya. Jadi saya akan coba aktifkan di sini ada namanya measure ya. Karena ini tiga dimensi, kertas ya. Kemudian saya lakukan referensi ya. Saya aktifkan referensinya dulu bahwa yang pertama X-nya dari sini ke sini, jadi kertas katakanlah ini A4 gitu ya. Kita nggak memastikan bahwa ini ukurannya persis sama. Kita hanya membandingkan nanti apakah ini presisi menggunakan center gitu ya, di tengah gitu ya, ataukah ini adalah hasil cetakan menggunakan semacam rugos awalnya cetakannya ya. Kita bisa lihat. Ini ke sini katakanlah 200 210 measurement centimeter ya. Kemudian year reference ini sampai ke bawah. Ini 297. Kayaknya begitu ya, 297, 210 kali 297. Ini hanya untuk referensi aja ya, supaya kita bisa membandingkan nanti. Nah, sekarang kita bisa mengukur bagian yang mana ke bagian yang manapun gitu ya. Nah, saya coba zoom di sini. Sebenarnya secara kasat mata kita sudah bisa melihat sebenarnya bahwa ini tidak presisi di tengah ya. Anda bisa melihat ini ke sini, ini ke sini, itu berapa? Nggak persis di tengah ya. Nah, nanti kebetulan saya sudah membuatkan file lain, lembar pengesahan yang saya buat pakai Office, Microsoft Office.
versi yang lama, ya. Nanti kita bandingkan, ini persis kata-katanya, ya. Semuanya saya ketik ulang gitu ya. Nanti kita bandingkan, ini Times New Roman, ya. Buktinya di mana? Bentar, saya coba cari dulu. Ada fotonya ya, sebentar. Jadi kemudian perusahaan. Nah ini ya. Jadi saya mengetiknya seperti itu. Saya coba merangkum. Jadi silakan nanti Anda juga melakukannya. Coba buat sepersis mungkin ya. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin halaman pengesahan tersebut menggunakan Times New Roman? Pasti berbeda. Apalagi yang kemarin katakannya auto scaling segala macam itu berantakan banget. Gitu ya. Nggak mungkin ya, Anda bisa membuat ya apa namanya seperti ini menggunakan Times New Roman. Kenapa? Karena memang bukan Times New Roman. Spasi segala macam juga berantakan. Tidak center segala macam. Nah, ini sekarang kita buktikan bahwa ini tidak center. Ya. Ini tadi kita ini kan. Kemudian kita bisa mengukur. Ya. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini. Itu bisa kita ukur dengan mudah menggunakan measure. Ya. Atau untuk mempermudah, kita bisa aktifkan grid mungkin ya. Kita aktifkan garis-garisnya ya. Sebentar, saya coba aktifkan garis-garisnya. Presentation, kemudian grid ya. Oke, saya tambahkan mungkin sekitar 25 seperti itu. Untuk mempermudah kita melihat apakah ini di center sama biasanya word processor pasti di center ya kan? Di center seperti itu. Kita coba zoom ya, seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini satu, dua, hampir dua setengah lah gitu ya. Kalau di sini berapa? Ini cuma satu di Kota Madia, di depan Kota Madia itu jaraknya dengan S itu cuma satu blok. Sedangkan di sini itu hampir tiga blok. Di bawah studi itu space-nya hampir tiga blok. Dari sini sebenarnya kelihatan bahwa ini bukan menggunakan word processor, ya. Tapi menggunakan apa? Ya itu tadi cetakan, menggunakan eh, plat offset, ya, dicetak, bukan dengan print-printan, bukan dengan printer zaman sekarang, ya. Jadi itu bisa dibuktikan sebenarnya. Nah, tantangannya silakan aja, Anda bisa nggak menggunakan Times New Roman untuk membuat supaya persis seperti itu? Pasti nggak akan bisa. Ya. Pertama, Anda bisa lihat juga Times New Roman A-nya seperti ini. Ya. Ini baru A aja, A-nya saja kita lihat, gitu ya. Sedangkan di sini A-nya seperti apa? Coba lihat. A-nya ada topinya, ya. Dan banyak sekali perbedaan yang lain, ya. Anda bisa mencermati itu dan sebenarnya kelihatan ya, karena eh, file saya ini resolusi tinggi, ya. Saya coba hilangkan gridnya tadi, ya. Bisa kelihatan di sini sebenarnya tidak rapinya huruf-huruf tersebut. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah dan seterusnya gitu ya. Karena memang zaman itu tidak ada word processor, ya. Huruf S-nya juga beda, huruf K-nya juga beda sebenarnya, ya. Makanya Anda nggak akan bisa ya mencetak, buatkan ya menggunakan Office berapapun Anda buat persis seperti yang ada di sini, ya. Kalau ada silahkan nanti ya bisa menghubungi kita, ya. Kenapa? Karena font ini itu font cetakan, bukan font dari word processor, ya. Dan bukan TNR yang pasti, ya. Bukan Times New Roman. Memang mirip, ya. Anda bisa bandingkan nantinya, ya. Misalnya uh, huruf apa lagi, ya. Atau yang ini lagi, nih, bagian di sini, ya. Kita bisa bandingkan kalau di sini presisi, ya. Ini yang saya buat menggunakan Times New Roman, menggunakan uh, hukum kertasnya 210 ya benar, 210 mm ya.
Oh, nggak masalah. Itu hanya apa namanya referensi aja, referensi ya. Oh ini 210, ini berapa? Nah itu bisa apa namanya? Ya saya tadi keliru, saya buat sentimeter. Tapi sama-sama sentimeter saya kira nggak masalah. Ya yang penting referensinya benar, sama. Ya. Saya hanya menunjukkan perbedaan antara jarak, ya, sehingga tidak persis center. Ya. Ya. Itu bisa kita revisi juga nantinya, tapi sama aja hasilnya ya. Jadi tadi di sini ada tadi yang mengoreksi saya buat 210 cm, yang benar 210 milimeter. Ya. Tapi itu cuma referensi aja supaya angkanya muncul ya. Supaya angkanya muncul. Karena supaya untuk mengukur angkanya kita harus uh, buatkan referensinya ya. Ini harusnya sentimeter ya. Kita bisa edit juga sebenarnya ya referensinya tadi. Measure yang ini ya. Ini cuman istilah aja, ini milimeter ya. Cuman istilah aja, nggak ada pengaruh lah sama yang lain. Atau kita bisa mengukur juga secara manual misalnya ya. Oh ini ke sini berapa sih? Ini ke sini ke P, huruf P ini kelihatan ya. Jadi berapa ini angkanya? Terlalu kelihatan. Sama, oh 11,56 di sini angkanya ya. Nah kita coba sekarang mengukur yang sini ke sini. Itu cuma 4,95, jadi hampir setengahnya. Jadi ini udah nggak center. Buat prosesor nggak mungkin, ya jaraknya sedemikian jauh misalnya. Begitu juga nanti jarak antar yang lainnya juga, ya di bagian yang lainnya juga. Misalnya ini, ya makanya tadi saya coba aktifkan lagi gridnya, ya. Ini surnya saya matikan aja. Nah ini gridnya, bisa kelihatan juga di sini, ya. Nah bagian sini juga, ya. Ini satu blok lebih ke U, ya. Dari sini satu blok juga nggak ada, ya. Dari Fakultas Kehutanan ke Gajah Mada. Jadi kalau kita menggunakan prosesor, ya kita pasti bisa buat itu center ya. Katakanlah ini kita buat jadi apa biasanya table ya, table satu, table 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah terjawab bahwa ini tidak menggunakan word processor ya, dan bukan menggunakan Times New Roman ya, tapi menggunakan plat offset ya. Kalau informasinya pakai hand press ya. Tapi itu sejenis offset lah ya, bukan cetakan digital. Jadi nggak mungkin ini ada file digital ya. Zaman segitu ya, zaman segitu. Memang ada ya, yang sudah ada beberapa informasi. Wow, ini bisa pakai typewriter atau bisa pakai menggunakan apalah istilahnya ada beberapa software. Tapi kalau kalau yang saya analisis itu tidak ya. Dan pengakuan dari Perdana juga mereka menggunakan hand press ya, offset ya. Dan itu bisa terbukti ya. Anda bisa hitung nanti jarak ini ke sana, jarak ini ke sana dan seterusnya itu Anda bisa hitung sendiri ya. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan analisis bukan digital forensik ya, karena yang kita analisis ini fisik ya. Tapi kalau ingin membuktikan oh cara mengukur bahwa ini dicetak atau tidak ya, bahwa ini hasil apa namanya hasil printing dari word processor atau tidak atau dengan Word atau tidak, kita bandingkan dengan yang ini. Ini kita bandingkan dengan yang ini. Ya. Saya tambahkan katakanlah gridnya ya. Sama-sama katakanlah 25 ya, ya sama-sama besar seperti itu. Ini presisi sekali ya. Ada garis tengahnya segala macam. Kalau mau kita ukur, ini satu blok, ini satu blok. Ya. Inilah kalau kita membuat halaman pengesahan menggunakan Times New Roman. Nggak mungkin ya. Anda membuat center ini gitu ya. Terus satunya melenceng ke sana, satu melenceng ke sini. Nggak mungkin ya. Jadi berbeda. Ya. Saya mencoba membuat persis ya. Saya mencoba membuat persis seperti yang tadi nggak bisa. Dari fontnya juga sudah beda, apa namanya alignmentnya juga sudah berbeda gitu ya. Nah ini bisa digunakan sebagai bahan ya, sebagai bahan petunjuk boleh dikatakan. Nggak bisa jadi bukti ya. Analisis yang tidak menggunakan barang bukti aslinya ya, raw datanya atau fisiknya itu hanya digunakan sebagai petunjuk. Sama seperti kita menganalisis nanti ijazah, misalnya ijazahnya Rismond gitu ya. Itu bukan bukti yang valid ya, tetapi kita bisa lihat benar nggak lulus tahun sekian, benar nggak ada wisuda tanggal sekian, benar nggak itu nama presidennya gitu kan, benar nggak huruf kanjinya seperti itu nggak masalah, itu jadi petunjuk
Nanti bisa kita buktikan. Ya. Oke, mungkin itu sementara ya dari saya, Mbak. Apa? Silahkan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Baik, Mas Yosua. Berarti dari paparan Anda yang barusan tadi, jelas bahwa banyak sekali istilah-istilah teknis yang telah dipatahkan dari para penuduh. Saya ingin tahu dari sisi Anda sebagai praktisi, apakah narasi ini eh, terus digulirkan? Apakah mereka betul-betul tahu mengenai digital forensik atau mereka hanya sekedar cocok logi saja? Iya, iya. Jadi uh, menurut saya, jadi uh, kebanyakan mereka menggunakan asumsi ya. Jadi istilahnya cocokologi ya. Jadi mereka, terutama Rismond di awal ya. Jadi ketika Rismond mendapatkan satu skripsi saja, dia melihat, wah ini modern sekali gitu kan. Oh ini persis ini kayaknya printer inkjetnya dia zaman dulu mungkin hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi dia merasa, wah inkjet kan tahun sekian. Oh ini tahun 85 kok bisa gitu kan. Nah, asumsi-asumsi lah yang dia gunakan. Bukan forensik ya, forensik dokumen itu nggak bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di media sosial, dan dia mendapatkan gambar itu dari media sosial, dia tidak merasakan sendiri, tidak meraba ya, kelihatan sebenarnya itu hasil dari handpress ya. Saya meraba sendiri, melihat sendiri, saya tekan-tekan mulai dari halaman sampul sampai halaman semua daftar isi sampai ke belakang ya, sampai nanti ke bagian penutup bibliografi segala macam. Makanya ya, nanti ada yang banyak sering sekali dibicarakan juga ya di media sosial itu, peran Pak Kasmujo ya. Deskripsinya katanya, oh Roy Suryo mengatakan tidak ada Kasmujo deskripsinya gitu ya. Itu salah besar sebenarnya ya. Kenapa? Karena mereka nggak baca dari awal sampai akhir skripsi ini. Tapi merasa merasa Pak Kasmujo nggak ada di situ gitu ya. Padahal ya, deskripsi Pak Jokowi itu jelas di bibliografinya ada ya referensi buku atau karya dari Pak Kasmujo. Ini yang sama sekali mereka tidak pahami, gitu ya. Bayangkan ketika Anda membuat skripsi, gitu ya, membuat skripsi dan Anda mengadopsi atau menjadikan referensi adalah buku dari dosen Anda atau buku dari orang yang membimbing Anda, gitu ya. Nggak harus pembimbing skripsi ya, siapapun yang membimbing kita, siapapun yang tempat kita belajar layak kita sebut sebagai pembimbing, gitu ya. Makanya Pak Jokowi menyatakan dia pembimbingnya karena yang masih ada ya itu, ya kan. Kemudian dia masih mengingat mungkin, gitu ya, apa namanya, dia pernah mengadopsi atau mereferensikan buku-buku atau karya dari Pak Kasmujo ya. Nah, di sini mungkin saya tunjukkan ya bagian yang mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya coba kembali lagi, saya coba uh, tampilkan lagi belakang layar saya ya, share monitor, kita cari di ETD ada ya, di bibliografi Jokowi Dodo ETD, sorry, bukan ini. ETD sini kali ya. Toko itu. Ah, nah ini ya, file ada bibliografi ya. Ah, di sini ya, Kasmujo 1982, pengantar industri kayu lapis Indonesia, bagian penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan setelah saya cari, buku ini juga dijadikan referensi oleh banyak mahasiswa, bukan hanya mahasiswa di Fakultas Kehutanan, tapi juga mahasiswa di luar UGM. Ya, Anda bisa cari sendiri, ya, apa namanya ini, ya, perbaiki ya, bagian penerbitan.
Hmm. Banyak referensi yang menggunakan bukunya Pak Kasmujo. Jadi real ya. Jadi Pak Kasmujo itu udah dipastikan memang dosen yang ada di Fakultas Kehutanan dan dijadikan referensi ya karyanya oleh mungkin oleh Pak Jokowi dan teman-temannya gitu ya. Jadi tidak salah ya ketika Pak Jokowi menyatakan dosen pembimbing saya gitu ya. Bukan dosen pembimbing skripsi tapi meskipun dia bimbingan di sana ya. Saya masih ingat dulu ya ketika saya uh, semester 5 semester 6 ya di jurusan Teknik Elektro ya. Saya pernah membimbing beberapa mahasiswa S2 ya, dan sekarang mereka sudah jadi doktor ya. Ada yang sudah sukses lah demikian gitu ya. Mereka juga memanggil kita sebagai apa ya? Ya, mereka sangat menghargai kita ketika kita bisa membimbing mereka, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas mereka berhubungan dengan hal-hal teknis dulunya ya. Dulu tentang IT networking, mail server, web server segala macam lah ya gitu ya. Nah, siapapun bisa membimbing mereka. Nggak harus dosen pembimbing yang apa namanya, yang tercantum dalam apa namanya secara resmi ya, pembimbing skripsi. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya tambahkan gitu ya. Silakan, Mbak Tina. Baik, Mas Yosua. Mungkin kita berpindah nih ke Pak Taro. Selamat malam, Pak Taro. Mungkin Selamat ke Mas malam. Teguh dulu, Mas Teguh. Mas Teguh ya. Baik, ke Pak Roni dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak Roni. Ya. Baik, Pak Roni, kita awali dulu nih dari sesuatu yang viral belakangan ini, video klarifikasi Pak Rismon gitu ya, soal ijazah miliknya sendiri yang sempat ramai, ramai Ya. sekali di YouTube. Eh, dan barangkali Anda telah menontonnya sebagai akademisi dan peneliti sistem informasi Hmm. dari Hokkaido, Jepang, Hmm. mendapatkan PhD dari sana. Apakah ada kejanggalan yang Anda tangkap? Karena ada narasi di pamflet DF Talk pada malam Hmm. hari ini memang akan kita bahas Ya. mengenai ijazah Rismon Sianipar. Oke, kita masuk ini aja dulu dari pertama bahwa sejarahnya dulu bahwa seseorang yang masuk menjadi mahasiswa baik itu B1 atau bachelor, kemudian M master dan D doktoral itu selalu kalau saya dulu masuknya bulan Oktober di 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 utara Jepang. Nah, jadi kalau dia sudah S2, kebetulan dulu saya S2-nya di Gajah Mada. Nah, saya apply-nya adalah doktoral. Nah, kemudian di sana kita akan kita akan diuji karena terkait dengan bidang riset kita yang akan kita lakukan di laboratorium. Biasanya kalau ada ketidakmampuan, grade kita diturunkan. Grade kita diturunkan. Atau kita masuk dulu jadi research student, baru dia masuk ke doktoral. Nah, kasusnya saya dulu langsung masuk ke doktoral, jadi 3 tahun pas harus sudah selesai, karena beasiswanya 3 tahun saja. Nah, terkait dengan yang lagi viral ini, ada banyak hal yang saya lihat, menurut saya, salah satunya adalah bagaimana orang ini, yang penuduh ini, atau yang viral inilah, memiliki hanya satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum belum bisa dijadikan paper utama. Nah, proceeding ini itu ditulis tahun 2006 saya cek itu. Nah, setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga, bahkan yang kelima. Yang saya mohon maaf kalau nanti dikoreksi aja. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Nah, biasanya penulis nomor 4 ini penulis pembantu lah, ya kita bilang kan. Hanya misalnya bantu-bantu, kadang-kadang ngedit-ngedit, kita tulis ngedit thank you gitu aja sudah dimasukkan kadang-kadang dalam laboratorium. Yang menjadi penulis utama itu adalah the first author.
Itu penulis pertamanya. Karena dia bekerja dari menganalisis, menulis, kemudian memverifikasi sampai nanti di, di, disodorkan ke profesornya atau senseinya. Tapi kebiasaan kita yang Mbak Tika, kalau senseinya bilang honto nih, gitu, gitu. Kalau sudah benarkan nih, katanya itu, kita cek ulang lagi. Biasanya dalam satu eh, di kelas laboratorium. Jadi dicek lagi tulisan dan sebagainya. Dan itu eh, dalam 1 minggu bisa sampai 1, 2, 3 kali hanya untuk berdiskusi. Nah, terkait itu juga, saya juga melihat ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat di Jepang itu sewaktu dia menerima suatu informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya. Dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Sehingga waktu Mas Jos mengirim eh, salah satu ijazahnya, itu yang menarik karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu satu berbahasa kanji, dua berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu loh. Tapi kalau kanjinya itu punya punya presisi dan punya autentikasi dan punya em, sangat sulit untuk dilakukan modifikasi. Dan mereka punya standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Nah, transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya kan ada kolomnya, ada nama, tempat tanggal lahir, ada nomor mahasiswanya, kemudian ada subjek course-nya yang diambil, di sebelahnya ada tahun yang diambil, kemudian di sebelahnya lagi ada nilainya, baru dicap di bawahnya. Nah, yang kemarin itu kan agak lucu, maksud saya agak-agak aneh sedikit saya melihat karena tidak tidak sama dengan transkrip-transkrip nilai yang biasa kami gunakan. Nah, itu transkrip nilai yang tahun-tahun dulu juga sama formatnya gitu. Nah, bagaimana dengan yang eh nah, karena dia tidak ada ijazah, akhirnya kan tidak melakukan penyetaraan luar negeri ya, penyetaraan luar negeri. Nah, penyetaraan luar negeri bagi dosen seperti saya atau bagi lulusan luar negeri yang ingin itu biasanya dicek di dikti. Biasanya dicek satu paspornya. Kalau saya dulu pakai paspor biru karena kedinasan. Kemudian dua abstrak. Lalu yang ketiga kopi dari em, ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, lalu disertasinya itu sendiri, dan surat penerimaan pertama kali sebagai student dari Sensei, letter of accepting ya. Nah, itu dilampirkan. Nanti ada keluar surat penyetaraan. Nah, yang ditampilkan kemarin itu serdos, sertifikat dosen, beda, beda, beda ininya, beda pemakaiannya. Kalau sertifikasi dosen itu pengecekannya adalah universitas yang menjadi penilai. Kalau luar negeri, di Dikti itu mereka akan mengecek ini jurusannya ada tidak. Kemudian dia tahun berapa dia berangkat dan tahun berapa dia pulang. Nah, biasa di kedutaan di Indonesia di Jepang itu ada kita selalu mengirimkan informasi bahwa kita sudah selesai dan kita sudah pulang. Itu ada. Nah, kemudian eh, nah selain penyetaraan ijazah,
ini kuncinya sudah nih, kuncinya. Kalau itu tidak terdata, bisa dipastikan ini nanti Mas Jos lah yang tampilkan bagaimana ininya bentuk bentuk ijazah yang dia 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 tampilkan di media sosial. Nah, lalu apakah dia pernah menulis paper? Kita cek ada, sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi itu ditaruh di tempat sampah bagi orang orang Jepang itu karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyeknya profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi. Jadi biasanya paper utama itu adalah syarat disertasi. Jadi kalau dia proceeding, poster, kemudian jurnal, baru dapat satu tuh, baru dapat satu satu bagian riset. Kemudian dia ulangi lagi untuk paper-paper yang lain supaya bisa memenuhi standar akhir sebuah disertasi. Nah, itu bab satu, bab 2, bab 3, kemudian bab 5 dan sebagainya itu kan ada di dalamnya untuk tulisan dari paper, extracting dari paper-papernya maupun dari proceedingnya. Nah, bisa dibayangkan hanya satu proceeding itu bisa menulis paper, sementara paper dan proceedingnya bertolak belakang. Satu tentang email processing, satu tentang kripto, nggak nyambung tuh, ya. Nah, terus yang ini, bagaimana dan bukunya? Buku, buku-buku yang ditulis dalam ini. eh Bagi orang Jepang, kalau kita berkontribusi, mereka menghargai kontribusi kita. Misalnya hanya di tenaga lapangan saja ya, untuk memasang satu alat modem atau memasang eh, kalau di bidang 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 pertanian kehutanan itu ada alat peraga di situ, kemudian diukur segara Pareto ketinggian tanahnya. Nah, kita berkontribusi biasanya kita dimasukkan dalam papernya, biasa penulis 3 ke 4. Nah, di buku tersebut dia memang ada berkontribusi, akan tetapi itu kan penulis ketiga dan keempat, jauh sudah. Nah, bagaimana yang pembimbingnya penulis keempat, penulis kelima misalnya? Profesor itu adalah bertanggung jawab apapun yang keluar, baik itu tulisan maupun riset yang di dalam laboratorium. Nah, jadi beda ya ini, beda beda caranya eh, mereka mempublikasikan sebuah karya ilmiah itu sangat 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 teliti dan tidak akan pernah typo maupun datanya itu. eh, saya ingat pesan gini, saya ingat pesan profesor saya. Salah boleh, tapi jangan menipu, katanya. Jadi data yang diambil di lapangan itu jangan diotak-atik, direkayasa, karena hasilnya akan berbeda nanti di ranah di pengujian di laboratorium. Karena yang akan nguji itu bukan hanya satu dua orang, banyak dalam sebidang itu banyak sekali. Nah, yang lagi viral ini baik transkrip nilai, kemudian paper-papernya, kemudian buku, lalu disertasi, itu bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah pulang tanpa hasil gitu. Jadi banyak tuh pulang tanpa hasil, tanpa 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 ada yang membawa sesuatu, sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen. Nah, itu berapa tahun dia sertifikasi dosen menggunakan Doktor Engineering dan Master Engineeringnya, itu dipastikan ada kerugian negara kan di situ dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin ini mungkin dilanjutkan oleh Bang Jos nanti, Mas Jos. Jadi pada dasarnya seseorang yang sudah memegang atau ahli itu bisa dicek secara signifikan, satu, apa saja karyanya.
Nah, saya juga belum dikatakan ahli, walaupun ada karya. Beda. Nah, caranya adalah satu, cek di ID Scopus. Itu biasanya tulisan internasional ada di situ, yang level internasional. Kemudian di level nasional itu bisa di Garuda atau di Sinta. Itu ada kelihatan. Nah, bagaimana dengan buku? Buku yang hampir ratusan itu. Itu kan buku panduan, bukan buku riset. Jadi bagaimana menggunakan MySQL dan Visual Basic gitu. Itu kan anak diploma 3 atau masih ada nggak diploma 3 sekarang? Atau anak-anak S1 yang ini sudah mereka sudah belajar hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi yang kita temukan banyak hal yang keganjilan dari baik itu jasanya karena tidak sama dengan yang sama yang otentik dengan yang beredar di di sesama alumni di Yamadai. Kemudian yang kedua, transkripnya juga berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita bandingkan juga dengan lulusan Yamaguchi yang berdekatan juga ada perbedaan. Jadi ada satu cap yang di bawah seal-nya rektor, kemudian seal-nya Yamaguchi. Itu ada dua cap. Nah, kalau dia kan punyanya satu cap gitu. Ya. Lalu di ijazah itu tidak boleh ada tanda tangan. Dia punya kanji sendiri, punya rektornya atau presidennya di seluruh Jepang. Dan ada seal capnya dan itu tidak mungkin dipalsukan karena mereka punya 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 identitas sendiri untuk setiap seperti saya nama saya tidak perlu untuk tanda tangan jadi ada dikasih cap di sana untuk sign baik itu di buku tabungan maupun di aktivitas-aktivitas lain yang bersifat di akademis maupun di luar di baik di pasar maupun di mana di kelurahan lah di sana kan di kecamatan di sana kita pakai seal itu mungkin itu Mbak Antika. Baik, baik Pak Roni. Mas Joshua, tanggapan Anda, karena sebelum kita nanti kembali ke analisa forensik gitu ya, tentang tuduhan skripsi dan juga ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebelum itu kita mau bertanya nih bahwa ternyata kredensial penuduh ini kita pertanyakan sekarang. Silahkan, Iya, iya, Mas iya. Joshua. Ya, memang sejak awal, ah, ah, sejak awal pada saat FGD sebulan yang lalu, ya, kami di DFIS, ya, teman-teman dari lulusan Jepang ada beberapa, ya, bukan hanya Mas Teguh saja, gitu ya, itu mempertanyakan, ya, ah, siapa sebenarnya Rismon ini? Apakah benar dia lulusan Jepang gitu ya? Kenapa? Karena menurut hemat mereka pada saat diskusi di FGD itu tidak ada lulusan Jepang yang seperti itu gitu ya. Yang apa namanya dengan kasarnya menuduh orang lain segala macam gitu ya. Uh, Sehingga mereka tergelitik untuk memeriksa gitu ya kredensial tersebut, mencari apa namanya riset-risetnya gitu ya, dan ternyata memang tidak ditemukan ya disertasi sama tesisnya dan seterusnya ya. Nah, eh oke, sebelum masuk ke Rismon ya, saya ingin tadi saya coba baca chat-chat di mana di YouTube ya, saya tergelitik sebenarnya ya, karena Rismon mengganti targetnya sekarang ya mengganti targetnya kemarin apa namanya yang dielurkannya kemarin jasa awalnya kemudian sekarang halaman pengusahaannya ya kemudian apalagi hasil apa namanya eh, gelar perkara yang diberikan oleh Bareskrim yang dimunculkan di layar-layar itu nah dia masih mengira bahwa Jokowi hanya lulus sarjana muda gitu ya. Nah, ini yang dulu mau saya sampaikan. Sebelum kita nanti bahas Rismon, nanti saya tunjukkan semua ijazah-ijazah yang ada dari Yamaguchi, orang-orang Indonesia ya, yang kita bisa bandingkan nanti dengan ijazah yang ditunjukkan dia ya. Tapi saya masuk ke sini dulu ya. Jadi di aturan ya, di aturan kurikulum program S1 ya, di dalam petunjuk program S1 Fakultas Kehutanan itu sudah jelas ya. Jadi kurikulum program S1 pada dasarnya ya, kurikulum program S1 terdiri dari kurikulum sarjana muda atau yang disebut dengan S1 bawah, terdiri dari sekitar 120 SKS ya, 107 SKS mata pelajaran wajib dan 13 SKS mata pelajaran pilihan. Kemudian S1 atas terdiri dari 40 SKS
26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Nah, jadi program S1 itu terdiri dari sarjana muda dan eh, sarjana atas, namanya S1 atas gitu ya. Sarjana muda dan S1 jadinya ya. Nah, dia harus mengumpulkan sekitar 160 SKS. Jadi otomatis ketika dia daftar pertama ya menyelesaikan kurikulum sarjana muda dulu atau S1 bawah dulu. Itu aturannya. Makanya yang muncul di sana tulisan kolom karena dia semester awal 80 81 gitu ya. Dia milih sarjana muda karena memang dia ngambil mata kuliah semester yang memang yang kategorinya sarjana muda ya. Setelah 6 semester ya baru dia mengambil 40 SKS untuk mengambil program sarjana. Nah, di sini mungkin saya kasih tunjuk ya. Jadi eh, transkrip, tetapi saya sudah tutupi ya semua nilainya menunjukkan ya, Joko Widodo menyelesaikan 120 SKS untuk sarjana muda. Memang agak buram di sana, sengaja saya buat ya. Kemudian 40 SKS untuk sarjananya. Jadi S1 bawah dan S1 atas sarjana. Jadi terkumpullah total 160 SKS. Ini udah cukup membantah yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh para penduduk tersebut. Dan di sini program akhirnya, ya, skripsinya jelas di sini dan penilainya juga ada. Ya. Ada Pak Sumitro, Sofian, Pak Siagian, ya, dan hasilnya sangat memuaskan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jangan dibuat narasi-narasi karena memang nggak ditampilkan semua pada saat gelar perkara tersebut. Ya. Jangan jadi konyol gitu ya. Ketika Anda tidak mengetahui sesuatu ya, seperti Mark Twain bilang ya, orang bodoh itu bukan apa namanya, tidak hanya kurang pengetahuan gitu ya. Memang mereka kurang pengetahuan karena merasa tidak mengetahui apapun gitu ya tentang itu. Dia hanya melihat bagian-bagian yang merasa itu bisa dijadikan pembenaran bagi mereka. Jadi mereka punya kebenaran sendiri gitu ya. Nah, itulah yang nanti diulang-ulang terus. Saya apa lucu saja gitu ya. Kenapa analisisnya berpindah lagi gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai tambahan ya sebelum saya beralih ke ijazah Rismon. Nah, sekarang saya coba menunjukkan ya, tadi sudah dibahas oleh Mas Roni Teguh ya terkait dengan ijazah Rismon. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa? Karena saya sudah sempat ya mempublikasikan ya respon dari Yamaguchi terkait dari ijazah si Rismon ini. Ya. Dan itu real. Ya, nggak ada rekayasa di sana. Saya bisa tunjukkan email saya bahwa itu desain ditandatangani ya secara digital. Ya, ada SPF, ada Dikim, ada Demak itu menggunakan server mereka yang mengirimkan ke saya, gitu ya. Nah, tetapi oke lah itu sudah saya sampaikan. Sekarang kita coba lihat kredensialnya. Ya, kredensialnya. Saya nggak akan membandingkan apa namanya. Saya hanya membandingkan ijazah yang pernah ditunjukkannya. Nanti teman-teman di sini atau pemeriksa semua itu menilai sendiri, ya, apakah ijazah ini asli atau tidak, gitu ya. Kenapa? Karena kami sudah menemukan, ya, banyak ijazah-ijazah bahkan dari fakultas yang sama dari Yamaguchi, ya, dan itu sangat berbeda jauh. Ya. Mungkin nggak perlu pakar telematika hadir di sini gitu ya untuk membandingkan itu seperti yang dilakukan dia kemarin di iNews gitu ya, membandingkan ijazah Jokowi yang udah sama plek gitu ya, itu nggak perlu seperti itu. Mungkin anak SD pun bisa membandingkan nantinya mana perbedaannya ya. Jadi kita semacam teka-teki lah ya. Oke, saya tunjukkan ya. Oke. Nah, ini. Saya tutupi namanya tapi ini real ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon dan doktornya juga di Yamaguchi, ya. Sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya, ya, master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya, master. Nah,
Bagian mana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada dua stem. Yang bachelor itu stemnya malah tiga, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga, ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu dua stemnya, ya. Ini nanti Anda bisa translasikan, ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa uh, apa namanya bahasa Inggrisnya, ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang ya, mengatakan ini asli ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006 ya. Dia nggak tahu tahun Hensi ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya. Wah, keliru banget ya gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006 ya. Dan tahun 2006 bulan Mei Hiroshi Kato, ini yang tertulis di Hiroshi Kato ya, itu sudah nggak jadi rektor. Sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen ya di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi gitu ya. Nah, ini punya ya ini udah terkenal ya Tun Ahmad Ghazali ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang ya. Tapi ada, masih kelihatan kuningnya sebenarnya ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada dua stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang apa namanya, kemarin orang Mesir kalau nggak salah ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, ya, alfabetnya. Mas Ini Jos, contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Silakan, Mas Teguh. di bagian transkrip, bagian bahasa Inggris yang di atas. Nah, Ini, itu kan ada watermarknya. ya, di dalam ini ada watermark. Ya, itu Ada pasti nggak watermarknya bisa setiap dipalsukan. Ya. setiap Ya. ijazah, setiap transkrip itu ada watermark untuk melindungi sebuah sebuah dokumen yang ada di Jepang. Mungkin itu Mas Jos, sedikit ya. Oke, Mohon maaf oke, saya anu. siap. Ya. Ya, jadi di sini ya setelah kita teliti dari file original yang diupload dari sana itu ada bisa bisa kita munculkan watermarknya ya sama seperti logo di sini nanti yang munculnya. Jadi
Itu mungkin ya proteksinya. Selain cap yang di sini, tanda tangannya yang dalam huruf Inggris ya, cap-cap yang di sini juga sangat sulit untuk tiru gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade ya, Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalangan. Ini juga kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan apa namanya biasa itu enggak. Jadi berbeda banget. Ya. Saya nggak bilang palsu, tapi itu berbeda banget dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya klarifikasinya kemarin ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri ya ijazah siapa sebenarnya yang palsu gitu ya. Ijazah sang penuduh atau ijazah yang dituduh ya. Oke, mumpung masih terkait ini ya sebelum kita akhiri. Nah, kemarin si Rismon menantang gitu ya. Ada nggak yang lain gitu ya, yang wah yang bagus seperti itu, yang fontnya sama. Ini saya tunjukkan ya. Teman saya kemarin ya, yang saya katakan kolega saya, Pak Heru Marwata, itu juga dicetakkan menggunakan perdana. Jadi di sini bisa dilihat nih, ya, ada pembatas kertasnya dan pembatas kertasnya ini karena dia memang tahun 88 atau 89 ya, itu sudah jadi tiga cabangnya ya. Sebelumnya kan cuma dua. Ada yang cuma satu cabangnya dia gitu ya. Satu pusat, satu cabang gitu ya. Satu cabang, dua cabang apa satu pusat, dua cabang sampai tiga cabangnya ya. Tergantung dari waktunya. Dan ini menggunakan font yang sama dan ada tanda tangannya. Kalau asumsinya dia, kalau misalnya asumsinya dia hanya bisa di tahun 90-an di Office ya, itu sudah terbantahkan. Bahkan font ini sama persis ini. Kalau saya analisis ya, fakultas yang depan-depan ini itu sama persis dengan yang ada di Fakultas Kehutanan juga. Ya. Jadi maksudnya semua fakultas yang menggunakan cetakan perdana itu palsu. Ya ini hal-hal yang konyol menurut kita, yang tidak logis lagi, gitu ya. Ini ada orangnya, ya. Hanya nggak ada foto wisudanya, ada orangnya di sini. Ya. Dan mungkin sekarang lagi menonton juga, ya. Ini kolega saya waktu di UGM. Ya, kebetulan dia memposting juga ijazahnya ketika ribut-ribut tersebut. Saya, wah ternyata di perdana juga Pak. Oh iya Mas katanya. Bisa pasti ada, fisiknya juga ada ya. Jadi ini nggak mungkin kita rekayasa juga dan ini ada tanda tangannya juga penuh dan fontnya juga sama ya. Nah, memang beda setiap fakultas mungkin ada yang mewajibkan semua tanda tangannya tapi mungkin ada yang enggak ya. Tergantung dari fleksibilitas dari setiap fakultas karena setiap fakultas ijazahnya juga ada perbedaan-perbedaan ya. Ada yang menampilkan nomor nomor fakultas, ada juga yang tidak dan seterusnya ya. Jadi kita harus lihat ya zaman itu gitu ya, percetakan itu mahal, ya, mahal, ya. Tidak semua mahasiswa mencetakkan halaman pengesahan dan seterusnya. Nah, itu juga yang dijadikan apa sama si Risman ya. Wah ini loh ijazah yang asli halaman pengesahannya karena mesin ketik. Itu hanya contoh saja saya tunjukkan. Bahkan contoh itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa yang mana tadi ya? Saya coba lihatkan ya. Ah, Facebook saya. Nah, yang ini ya. Ini loh yang asli. Ini kan foto saya juga gitu ya. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun namanya nggak lengkap, Sunardi, ya, Sunardi apa macam namanya, dia juga tanda tangan. Ini sama-sama profesor nih. Nah ini juga saya akan ulas juga ya. Kapan sih SK penetapannya? Kapan sih SK pengukuhannya? Ada semua lengkapnya, bahkan sudah diberikan ke Barreskrim. Cuman karena nggak ditunjukkan, itu masih digoreng-goreng terus, ya. Ya. Penetapannya tahun 85. Sebenarnya dia sudah memenuhi poin tahun 84. Ya. Pengukuhannya baru tahun 86. Udah wajar mereka sudah bisa pakai karena sudah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Soeharto zaman itu. Ya. Tanda tangannya ada SK-nya dan seterusnya. Ya. Tapi saya nggak perlu saya tunjukkan semua lah. Ya. Nah, ini saya mau tunjukkan sebenarnya selain mematahkan bahwa nama itu harus lengkap, ya gelar profesornya ini belum profesor, ini sama-sama tahun 85 dianggapnya ini valid, berarti profesor sudah valid lah gitu ya. Kemudian uh, tanda tangan ini yang mirip yang dikatakan itu di tanda tangannya di apa namanya di
lekukannya yang di sini ya. Ini yang mirip dengan tanda tangan di pengesahan Pak Jokowi. Itu yang mau saya lakukan, tapi dia malah menggunakan ini untuk yang lain gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang mencari pembenaran. Dia tidak peduli kebenaran, ya. Padahal kita sebagai ahli forensik, kita hanya mengungkap fakta yang kita temukan saja, ya. Dan nggak mungkin itu dipalsukan semua karena kita sentuh sendiri, lihat sendiri, rasakan sendiri. Dia sendiri yang nggak mau saya ajak untuk datang langsung. Kita sama-sama yuk, gitu ya. Ternyata malah memplesetkan semua, saya diblokir. Saya bukan hanya sekali diblokirnya, 2 kali. Ya, ketika saya sering mengajak dia FGD sebelum saya ke perpustakaan, saya udah diblokir. Ketika saya di perpustakaan itu, saya telepon, diblokir. Akhirnya saya telepon GSM-nya. Wah, dia terkejut. Kok bisa gitu ya? Ini siapa ini katanya? Wah, ini Joshua Sinambela bilang gitu. Oh iya iya, gimana gimana katanya. Dibuka dulu blokirannya tak bilang. Dibuka dia sebentar, saya kirimkan ininya apa dokumen-dokumen saya, diblokir lagi. Wah, ini benaran atau apa ini? Ini siapa yang pengecut gitu ya? Padahal tampangnya ketika podcast-podcast seperti pemberani gitu ya. Jujur gitu ya. Kenapa diblokir? Coba apa salah saya gitu ya? Saya ingin meluruskan, ya. Saya nggak teror dia kok. Berapa kali sih saya apa WA saya nggak pernah telepon dia kecuali itu saja ketika ingin uh, diskusi terkait temuan saya itu setelah saya kirimkan dokumen-dokumen itu, ya. Setelah itu saya diblokir. Bayangkan 2 kali diblokir. Ajakan ketemu bukan hanya itu saja, bukan hanya saya saja. Pada saat tanggal 15 April di UGM, ya, teman-teman UGM udah ingin mempertemukan saya dengan dia, tapi mereka tidak mau. Ya, mereka lebih prefer ya mendatangi media, mendatangi massa yang ada di sana pada saat itu. Nah, ya ini saya udah berikan semua ya apa namanya eh, yang bisa saya lakukan untuk mengoreksi dia ya, tetapi disalahgunakan. Nah, sekarang dia harus menghadapi semua itu ya. Mudah-mudahan kita nggak tahu lah apa yang terjadi ke depan gitu ya. Mudah-mudahan masih kuat gitu ya. Semua tindakan itu ada akibatnya ya. Mungkin itu ya saya kembalikan mungkin ke Mbak Atina ya. Baik, Mas Joshua, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai SK penetapan eh, Prof. Sumitro yang tadi Anda sudah sempat singgung tadi sedikit. Eh, Oke oke. karena masih banyak yang bingung mengenai administratif. Apakah penetapan dan pengukuhan ini adalah hal yang berbeda begitu? Publik masih masih banyak yang bertanya-tanya. Baik baik. Ini saya coba kasih tunjuk ya. Ah, saya sebentar. Saya tunjukkan sedikit. Tapi nggak bisa saya tunjukkan semua ya. Cuman supaya clear lah ya. Jangan lagi ini apa namanya eh, keliru. Karena sebenarnya udah terbantahkan dari dokumen-dokumen akademik yang lain ya. Karena mereka sudah menyebut profesor semua di sana. Bahkan di halaman-halaman ininya juga ada yang sudah menyebut profesor. Memang ada yang masih doktor gitu ya disebut. Tapi itu tidak masalah lah. Karena mereka juga mungkin belum tahu kalau dia sudah ditetapkan. Karena memang belum dikukuhkan pada saat itu. Oh ini salah ini. Nah yang ini. Ya. Nah ini SK-nya ya, 85. Oktobernya sudah memenuhi, mulai udah berlaku ya. Tapi tanda tangannya kalau nggak salah bulan Juni tahun 85 ya, ditetapkan oleh Soeharto ya, tanda tangannya. Jadi itu surat keputusannya ya. Ya eh, itu mungkin ya. Mudah-mudahan udah menjawab lah gitu ya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, kita juga masih menunggu undangan sebetulnya kepada Bapak Roy Suryo, namun beliau masih belum hadir hingga malam hari ini. Eh, bahkan semalam kita bisa lihat Bapak Roy Suryo menampilkan tampilan ijazah ya di iNews semalam, tampilan ijazah ada yang fotokopian, ada yang belangko asli. Nah, tanggapan Anda, Mas Joshua, terhadap analisis beliau, ada yang katanya huruf A-nya keluar dari logo UGM dan lain sebagainya. Nah, ini publik menjadi bertanya-tanya, apakah memang ijazah ini belangkonya bisa berbeda-beda atau
gimana? Kita masih betul-betul bingung gitu. Iya, iya. Yang pertama memang ya itu tadi yang dianalisis itu kan kopian-kopian dari internet, dari media dan seterusnya, dan itu otomatis tidak berdasar sama sekali ya. Tidak, itu bukan bukti lah istilahnya. Jadi mereka sekarang mencari bukti apapun itu sudah terbantahkan sebenarnya. Kenapa tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti gitu ya? Kenapa? Karena mereka punya aslinya gitu ya, nggak pernah nyentuh aslinya dan seterusnya. Dan ini sudah diverifikasi oleh Barreskrim melalui laboratorium forensik. Nah, laboratorium forensik itu memeriksa bukan hanya sekedar mencocok-cocokologi gitu ya, tapi mereka memeriksa kertasnya, ya, memeriksa apa namanya watermarknya, memeriksa apa namanya tanda tangannya dan seterusnya, ya. Jadi dokumen verification lah ya yang mereka lakukan dan itu fisik bukan digital. Yang dilakukan oleh Roy Suryo kemarin masih digital forensik, nggak ada cara mengungkap ini menggunakan digital forensik sebenarnya. Oke lah, kita bisa menggunakan petunjuk-petunjuk, tapi itu bukan bukti yang sah, bukan bukti yang valid, ya. Jadi itu nggak bisa dijadikan alat bukti, ya. Ada banyak ya yang bisa menyebabkan itu. Kenapa? Karena percetakan zaman dulu bukan seperti secanggih sekarang, gitu ya. Cetakan zaman dulu itu kan sebagian isi dari ijazah kita itu kan tanda apa namanya tulisan tangan juga namanya segala macam gitu ya. Dan percetakan juga menggunakan apa namanya plat offset pada zaman itu. Tidak menggunakan printer, tidak menggunakan apa namanya word processor yang canggih seperti sekarang gitu ya, sehingga bisa dibuat sama persis menggunakan apa istilahnya mail merge misalnya namanya jadi persis gitu ya segala macam ya beda ya. Belum lagi kertasnya itu ya, kertasnya itu kan ada kertas logonya ya. Nah, kertas logonya ini beda penyetaknya bukan saat mencetak tulisan itu gitu kan. Jadi posisinya bisa saja ya ada bergeser atau tidak. Tapi itu ada banyak kemungkinan dan otomatis itu tidak bisa jadi bukti. Ya. Itu hanya asumsi-asumsi saja. Saya nggak Baik, tahu apa bukti apa lagi yang mau dijadikan mereka jadi bukti gitu ya. baik. Karena Sayang sebenarnya semua sekali, sudah terbantahkan. Ya, sayang sekali Pak Roy Suryo belum belum hadir, masih ditunggu sampai malam hari ini di DF Talk kali ini karena sudah diundang juga melalui WhatsApp. Nah, tapi beliau mengatakan bahwa memang melakukan proses ini melalui lab uji forensik. Nah, sebetulnya seperti apa sih Mas Yuswa? Lab forensik itu seperti apa? Karena publik juga bertanya-tanya karena eh, pihak penuduh itu seringkali juga mengatakan bahwa mereka melakukan analisis melalui lab uji forensik. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan lab forensik itu dan siapa yang berhak untuk melakukan uji forensik? Dan laboratorium itu bentuknya mungkin seperti apa gitu ya, publik bertanya-tanya. iya, iya, masing-masing ya. Jadi laboratorium itu banyak jenisnya, ya. Laboratorium banyak jenisnya. Ada digital forensik, ya. Kemarin Pak Nu sudah menjelaskan apa sih digital forensik. Ada standar-standar yang harus mereka ikutin, bahkan diuji oleh pihak-pihak eksternal dan seterusnya, sehingga dia bisa lolos uji laboratorium tersebut. Begitu juga lab yang lain, lab fisika, lab untuk dokumen, ya, dan seterusnya, ya. Jadi tidak sembarang orang, ya apa namanya dengan mudah melakukan apa namanya melakukan menyebut sebagai itu pemeriksaan forensik ya. Nah, kalau di kedokteran kan ada juga ya. Dan itu ada dokter-dokter spesialis khusus untuk melakukan forensik tubuh misalnya dan seterusnya ya. Jadi uh, karena ini fisik ya saya nggak terlalu memahami bagaimana laboratorium fisik bekerja ya. Fisik atau dokumen itu bekerja karena saya juga nggak belajar itu. Yang saya pelajari digital forensik. Nah, kalau digital forensik itu ada alat-alatnya jelas gitu ya. Ada contohnya misalnya saya tunjukkan ya. Ada namanya Celebrate, ada namanya XRY, ya seperti ini XRY ya. Jadi untuk mobile forensik, kemudian ada eh, jadi dari sisi peralatannya, laboratoriumnya ada UVET misalnya Celebrate ya. Kemudian ada software-software yang seperti tadi saya tunjukkan ya, seperti ini ya. Untuk rata-rata karena banyak kasus yang berhubungan dengan mobile, banyak mobile gitu ya. Ada juga yang hubungannya dengan komputer gitu ya, komputer misalnya. Ini kita punya alat forensik ada namanya red blocker. Nah, ini kemarin yang disampaikan oleh Mas Nur itu ya, bagaimana proses forensik imaging harus punya alat-alat seperti ini ya, red blocker ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan Faraday bag ya, bagaimana cara mengamankan alat bukti ya dari frekuensi dan seterusnya. Kemudian ada ribuan konektor-konektor seperti ini yang kita gunakan gitu ya. Nah, selain alatnya ya, ada SOP-nya, ada prosedurnya dan ada SDM-nya.
Ya, SDM-nya juga diuji, harus certified macam-macam gitu ya. Kalau misalnya dia mengoperasikan Celebrate, ada sertifikasinya khusus, ya. Ya, untuk cyber forensik ada sertifikasinya khusus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk multimedia forensik misalnya ya, ada video forensik, audio forensik gitu kan, ada image forensik, ya. Ini juga ya punya alat-alat khusus, ya. Jadi tidak sembarangan orang menyebut bahwa oh saya sudah melakukan forensik, khususnya digital forensik ya. Kalau dia belum pernah ya melakukan katakanlah pemeriksaan forensik yang real yang bisa digunakan menjadi bukti di pengadilan dan itu diterima di pengadilan dan itu nggak layak disebut ahli. Ya. Nanti bisa dicari ya namanya. Apakah aku memang pernah? Oke lah, Rismond pernah 2 kali maju di pengadilan, tapi apakah pendapatnya diterima? Itu kan pertanyaan besar. Ya. Apakah pendapatnya digunakan untuk mengambil keputusan? Itu kan pertanyaan besar. Ya. Kita nggak menemukan itu di putusan Mahkamah Agung GOID misalnya, gitu ya. Biasanya putusan-putusan pengadilan akan dicantumkan di sana, dan pendapat-pendapatnya juga dicantumkan di sana sebagai dasar pengambilan keputusan. Itu nggak ditemukan. Ya. Kemudian ya, saya ingin banyak narasi-narasi juga di luar membandingkan saya dengan Rizwan. Apa karyamu? Apa karya saya gitu kan? Saya bukan akademisi, saya bukan researcher ya yang melakukan mempublikasikan buku dan seterusnya. Tetapi saya memeriksa alat bukti. Berapa barang bukti yang sudah saya periksa? Ada ratusan. Berapa kasus yang sudah saya selesaikan? Ada ratusan. Ya. Itu bedanya. Bahkan ada kasus-kasus yang kita tangani berhubungan dengan ELA, berhubungan dengan yang lain tadi, itu dari luar negeri. Ya. Jadi ada yang melibatkan perdana menteri, melibatkan menteri dari negara tetangga kita. Mereka jauh-jauh datang ke Jogja untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap suatu video, membuktikan keasliannya. Kenapa? Karena mereka nggak percaya dengan katakanlah lembaga yang berwenang di sana. Ya, ketika itu kita periksa kurang lebih seminggu gitu ya, dan kita keluarkan hasilnya. Nah, setelah keluar hasilnya, ya, beberapa hari kemudian hasil dari laboratorium forensik mereka baru keluar. Hasilnya sama persis gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mereka udah tahu dulu hasilnya ya dari pemeriksaan yang kita lakukan. Sekarang juga kita lagi menganalisis berbagai kasus-kasus di luar ya. Jadi ada beberapa klien yang membutuhkan analisis video-video, kita kurang lebih seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi pengalaman kasusnya ya yang dilihat ya. Jangan di jumlah artikelnya, bukunya. Tadi saya Pak Teguh sudah menyampaikan kalau buku-bukunya Rismond itu how to. How to itu artinya buku-buku panduan. Sekarang udah orang nggak butuh panduan. Semua orang tanya ChatGPT dan seterusnya. Ya. Tapi berapa kali dia mengeluarkan laporan pemeriksaan forensik digital? Ya, itu sebenarnya. Dan itu bisa digunakan sebagai alat bukti. Itu sebenarnya ahli digital forensik. Ahli digital forensik ini bekerja di belakang layar, ya, di belakang lab, ya. Bukan koar-koar menuduh seseorang, bukan. Ya. Kita bekerja ketika diminta. Ya. Ya. Saya menerima banyak sekali permintaan supaya menjadi narasumber, ikut podcast, ikut debat, dan seterusnya. Saya nggak ingin terkenal. Ya. Buat apa terkenal? Kita cukup menikmati apa yang sudah kita lalui sekarang. Intinya itu saja. Ya. Kalau rezeki pasti datang sendiri kalau menurut saya gitu ya. Nggak harus terkenal seperti orang-orang yang diundang di depan sana ya. Keluar-keluar tapi salah pula gitu kan. Nah, mungkin itu tambahan-tambahan dari saya, Mbak Atina. Ya. Baik, baik Mas Yosua. Ternyata tidak semudah itu gitu ya untuk melakukan uji di lab forensik digital. Mungkin kita ke Pak Roni sebentar. Oke. Banyak yang telah mengedit ya Pak dan memanipulasi visual dari tayangan-tayangan ijazah, kemudian Mm-mm. skripsi, dan Mm-mm. kemudian disebarluaskan sebagai analisa forensik. Apakah itu masuk kepada kategori pelanggaran etik menurut Pak Roni sebagai masuk kita bilang ahli juga ya Pak? Jangan, jangan dibilang ahli lah, anu aja, akademisi aja. Oke, jadi gini, jadi kan kita kan dulu saya ingat tahun 2002 pertama kali internet itu mulai mulai hadir. Jadi dulu pakai apa ya produknya dulu pakai Telkomsel dulu Telkomnet instan rasanya itu sorry sorry. Ah, dan kecepatannya cuma 64 kilo. Jadi dengan dibanding sekarang dengan kecepatan yang sangat tinggi yang sudah giga itu jadi transfer ilmu pengetahuan gambar maupun video itu sangat cepat.
Nah, terkait dengan dipotong-potongnya transkrip, ijazah dan sebagainya, apakah pelanggaran etika? Em, jadi gini, ijazah itu kan suatu hal yang yang kita miliki, karena hanya kita sendiri yang tahu itu bahwa nilai kemampuan kita secara transkrip nilainya B dan C eh, atau D misalnya itu, karena eh, kita sendiri yang tahu. Nah, sewaktu kita melamar pekerjaan atau kita melamar sesuatu ke tempat yang membutuhkan keahliannya kita, yang dibutuhkan dengan jurusannya kita, mereka akan melihat itu sebagai standar bahwa seseorang ini dia dulu pernah belajar atau tidak untuk dalam suatu subjek mata kuliah atau dalam jurusan tersebut. Nah, mungkin kan sekarang kan dunia kerja kan melihat IPK, kemudian dia melihat subjek-subjek yang pernah dipelajarinya. Nah, terus yang kedua, apakah itu pelanggaran etik? Ya, saya pikir ya kalau kita menampilkan ijazah kita nanti di copy orang, dibeli orang, kan jadi bermasalah. Saya kemarin dengan Mas Jos, saya kirim Mas Jos nih ada ijazah ini. Jadi teman-teman DF Talk, Digital Forensik komunitas itu bisa kita beli nih ijazah-ijazah luar negeri dengan sesederhana itu dengan daerah digital ini. Kenapa? Karena template-nya itu sudah ada. Yang membedakan adalah tadi ada kode-kode tertentu yang kalau di ijazah Jepang kita seal-nya ada dua. Kalau S1 itu ada tiga malahan. Kemudian di ijazah kanjinya itu tidak tanda tangan yang seperti yang diperlihatkan tadi. Nah, kita punya punya kanji yang spesial. Jadi itulah salah satu kebanggaan yang kita pegang. Artinya ada dua ijazah yang satu transkrip bahasa Inggris, satu yang berbahasa Kanji. Termasuk juga dulu waktu saya di apply beasiswa, saya kan minta translatekan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk S2 saya yang di Gajah Mada. Jadi titel saya waktu itu yang MT jadi Magister Engineering. Nah, eh, dan itu yang dipakai untuk di luar negeri sana. Artinya mereka membaca bahwa oh dia ini saya adalah lulusan Gajah Mada di Magister Teknologi Informasi. Nah, yang terakhir etikanya ya pasti karena ini kita kita sangat ini ya terlalu suka mengupload segala sesuatu informasi-informasi sehingga informasi-informasi ini bisa disalahgunakan di era digital ini. Termasuk KTP, SIM dan sebagainya. Seharusnya yang sifatnya seperti itu kan harusnya tidak terupload ke media sosial. Nah, mungkin itu Mbak Atika menurut hemat saya. Baik, 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 Pak Roni. Mungkin ini pertanyaan bisa untuk Mas Joshua dan juga Pak Roni berdua. Mm, mm, Em, Publik juga masih bertanya-tanya. Dan masih juga meminta untuk kenapa ijazah ini tidak ditunjukkan saja kepada publik, walaupun proses sudah berjalan begitu ya. Mungkin nanti sebetulnya bisa juga next kita mengundang ahli hukum begitu ya, Mas Yuswa. Ya. Tapi terkait dengan mungkin di ranahnya cyber security adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, menurut Anda bagaimana? Kenapa sampai saat ini memang publik masih terus melayangkan pertanyaan? Mungkin karena memang eh, adanya ijazah ini memang belum belum ditampilkan begitu kepada publik. Baik, silahkan mungkin Mas Joshua terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Jadi uh, ijazah itu kan dokumen pribadi ya. Jadi adalah hak seseorang untuk menunjukkan atau tidak gitu ya. Jadi Rismon kemarin sudah menunjukkan gitu kan, yang lain menunjukkan misalnya meskipun ternyata berbeda gitu ya dengan ijazah yang asli gitu ya. Berani benar gitu ya, nekat gitu ya istilahnya ya. Nah, itu adalah hak ya bagi orang untuk menunjukkan atau tidak gitu ya. Ketika misalnya ada orang lain ya, misalnya Mbak Atina misalnya gitu ya, saya pengen lihat ijazahmu, belum tentu kita mau ya kan, ngapain juga, ya tergantung kebutuhannya kan. Nah, Pak Jokowi selalu menunjukkan ijazahnya ke orang-orang yang berwenang misalnya, ke KPU misalnya gitu ya, ke kepolisian misalnya, ya, ya itu sudah menunjukkan sebenarnya. Bahkan ke wartawan kemarin sudah dikasih tunjuk gitu ya, wartawan itu sudah perwakilan publik sebenarnya gitu ya. Cuman
beliau tidak menunjukkan di apa semua masyarakat gitu ya. Nah, ya itu dia punya alasan sendiri lah ya. Kita nggak bisa apa namanya memaksa dia untuk menunjukkan ke masyarakat gitu ya. Tetapi yang pasti itu sudah dikasih tunjuk ke banyak pihak sebenarnya, ke kepolisian pada saat dia mengadu katakanlah ke mana namanya ke KPU. Pak KPU bertingkat ya mulai dari kota, provinsi ya sampai ke KPU pusat itu sudah dikasih tunjuk aslinya sehingga dia terverifikasi. Bahkan sudah diverifikasi ke lembaga yang mengeluarkannya kira-kira seperti itu. Jadi itu hak lah ya. Jadi kalau misalnya kita harus memaksakan, saya kira kita keliru juga ya. Ngapain juga ya, gitu ya. Kecuali orang yang menuduh ijazah palsu tadi gitu ya. Orang yang menuduh ijazah palsu wajib harus menunjukkan ijazah aslinya gitu ya. Nah itu yang dilakukan dia. Tetapi ya saya nggak tahu itu benar atau Baik, tidak asli. karena kemarin sampai ada yang menangis untuk meminta ditunjukkan ijazah begitu. Saya kira nggak semua orang menginginkan ijazah itu ditunjukkan. Ya saya sendiri nggak peduli ijazahnya Jokowi ada apa enggak gitu ya. Mau palsu atau tidak nggak ada hubungannya dengan saya. Saya nggak tahu apa hubungannya bagi mereka gitu ya. Nah ini juga saya nggak habis pikir juga gitu ya. Ini hal yang nggak penting sebenarnya kita bicarakan. Cuman ya saya merasa ada yang salah gitu ya. Yang salah artinya banyak orang memposisikan diri menjadi apa istilahnya ikut-ikutan gitu ya banyak orang yang nggak paham cerita yang sebenarnya meskipun lembaga yang berwenang sudah menyampaikan A lembaga yang mengeluarkan sudah menyampaikan A dan seterusnya gitu ya tetap aja digoreng terus gitu ya makanya kita akhirnya muncul ya dulu kita ya mengetawain saja gitu ya bahwa kasus ini kasus apa sih gitu ya kok ijazah dimasalahin dari zaman dulu sebenarnya ya nah yang menarik ya tadi saya coba ingat-ingat lagi ya kapan dari mana dokumen ijazahnya Jokowi ini bukan skripsi terutama ya skripsi Jokowi ini sebenarnya kasus ijazah ini sudah atau skripsi ini sudah ada sejak tahun 2020 ada orang yang mempertanyakan sebenarnya dan sumbernya juga ada di internet sebentar saya kasih tunjuk sebentar ya jadi ini juga mematahkan beberapa asumsi-asumsi yang lain. Jadi skripsi Jokowi itu sudah ada yang mempublikasikan jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Ya, saya coba tunjukkan. Ya. Hmm. Saya remove spotlight dulu ya, karena saya buat di background saya. Sebentar. Saya simpan di mana tadi di URL-nya. Ya. Karena di blogspot ya. Oh ini ya, ada di blogspot ya. Nah ini ya. Ya. Kan ada yang menghubung-hubungkan, ya, menghubung-hubungkan. Wah ini pasti mantan rektor UGM nih segala macam ini. Nah ini tahun berapa? 2013 ya, 2013. Ada orang yang sudah dan saya juga sebenarnya awalnya ya mengetahui, wah ini percetakan perdana ini. Kata kuncinya di situ. Dari mana? Dari sini. Ya. Ini sudah ada sejak tahun 2013. Anda bisa cek nanti di archive.org ya. Itu situs yang mengarchive semua situs yang ada di internet ya. Itu sudah ada. Jadi di foto ini ya, saya melakukan apa namanya menjelaskan ya pembatas ini ya. Jadi pembatas ini saya lakukan pengubahan perspektif, saya perbaiki supaya melihat ini apa sih tulisannya. Oh ternyata ada tulisan jasa pengetikan atau percetakan perdana. Wah berarti ada perdana nih, ya. Jadi ketika heboh-heboh dulu itu saya udah cari perdana ini di mana. Ternyata sudah tutup semua gitu ya, udah nggak ada lagi sekarang gitu ya nama percetakan perdana. Mungkin dulu masih ada orang-orang yang ini meneruskan di tempat yang lain atau berganti nama saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Nah dari situ ya baru saya coba tanya-tanya ya ke teman-teman dosen, kemudian ketanyakan ke fakultas gitu ya. Nah ini benar nggak perdana? Oh ternyata benar. Saya dikasih tunjuk. Ya memang di sini rata-rata pakai perdana Pak, katanya gitu. Percetakannya. Akhirnya ya udah saya dokumentasi lah pada saat itu. Nah itu ceritanya ya. Jadi ada beberapa informasi-informasi di internet sebenarnya yang bisa Anda gunakan ya dengan teknik-teknik OSINT, dengan teknik-teknik pencarian yang advance itu Anda bisa menemukan ya histori-histori ini. Dan di sini belum ada masalah dengan tuduhan-tuduhan zaman itu gitu ya. Jadi lihat nih, wah, dari 2013 nggak ada hubungannya dengan
oh ijazah palsu kah segala macam, nggak ada hubungannya. Dan di sini fine fine aja gitu ya. Jadi nggak mungkin direkayasa maksud saya gitu ya dari informasi yang ada di sini gitu ya. Oke, silahkan ya. Saya coba post lagi. Baik. Kemarin setelah ramai soal ijazah, kemudian di iNews semalam juga Pak Roy Suryo ini mulai menyoroti juga ijazah SMA Presiden Joko Widodo. Ya, mengenai SMPP kemudian berubah menjadi SMA. Nah, ini gimana? Menurut Mas Yusuf dan Pak Roni barangkali. Iya, iya, kami Apakah juga Anda bahas melihat itu. ini menjadi suatu pola? Apakah Anda melihat Iya, ini iya. menjadi suatu pola? Bahkan bukan hanya ijazah saja, bahkan KTP, KK dipertanyakan. Wah, ini kan udah nggak benar lagi gitu ya. Nggak perlu ditanggapi lah yang seperti itu ya. Jadi kalau bisa fokus lah ya. Jadi kalau kemarin misalnya Risma menyatakan font di ijazah atau misalnya nomor di ijazah itu dulu dipertahankan. Jangan kemana-mana ketika dia udah salah di situ. Harusnya dia mengaku minta maaf dulu. Itu peneliti yang benar. Ya. Ketika dia udah menyadari bahwa ada kesalahan, harusnya dia minta maaf dulu. Kalau misalnya ada temuan baru, silakan lagi, boleh, nggak apa-apa. Kita nggak melarang untuk mengkritik, nggak melarang untuk melakukan analisis seperti itu. Tapi kalau keliru, minta maaf lah, gitu ya. Jangan pula dibiarin seolah-olah dia nggak bersalah, gitu ya. Ini udah kayak preman nggak jelas, gitu kan. Katanya Shantarman, bukan hanya dia Shantarman, saya juga Shantarman ya. Ini parah benar ya omongannya. Nggak bisa dipegang istilahnya ya. Bayangkan, saya baik-baik merayu dia supaya bertemu, supaya berdiskusi, saya diblokir. Saya berikan data, saya diblokir. Saya ajak ketemu kemarin ya di grup ada yang oh minta saya face to face di dia tapi di Jakarta. Saya bilang besok kita di Jakarta di Bareskrim sekalian tak bilang saya sekalian melaporkan ijazah palsunya gitu ya. Akhirnya diam juga ya kan. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang cari pembenaran ya. Sebenarnya udah sebenarnya udah stres mungkin ya orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena sudah di ujung tanduk sebenarnya ya. Ya. Tinggal menunggu pengumuman aja jadi tersangka. Nah, Baik, itu baik. mungkin. Baik, Ya. terakhir mungkin Mas Yuswa dan Pak Roni. Barangkali apabila Pak Roy Suryo hadir pada malam hari ini, sebetulnya apa yang ingin dipertanyakan dan apa yang ingin disampaikan? Mungkin dari Pak Roni terlebih dahulu. Ya, pertama, Pak Roy, ya, Anda kan katanya bertiga itu peneliti. Jadi di forum apa yang bisa Anda bicara, kemudian bisa dipertahankan? Nah, bukan di media sosial atau di media masyarakat gitu. Karena itu jalurnya kan satu arah. Kalau di forum internasional atau nasional, yang di mana di situ saya sebidang, kita akan bisa lihat bahwa ini penelitian benar-benar penelitian atau hanya cuma eh ya itu saya bilang dulu apa yang masuk sampah ya keluar ya sampah. Nah, terus di forum apa mereka akan menulis jurnal itu? Yang paling tinggi ya grade-nya. Saya kasih tahu untuk grade di keteknikan di IEEE. Itu asosiasi di bidang electrical dan computing. Bisa mau nembus di situ? Saya yakin enggak, enggak bermutu gitu loh. Atau ke Springer kita ya, percetakannya. Atau kita turunkan lagi ke bidang-bidang yang lain, Nature atau jurnal-jurnal yang lain, Wiley misalnya. Apa mau nulis di situ gitu hasil penelitiannya. Tapi kalau misalnya penelitiannya ini untuk membuktikan sesuatu yang bisa kita bantah sangat datanya banyak kok gitu. Dan dan itu bisa dilihat gitu. Mas Jos tadi menampilkan juga. Nah, apalagi yang ijazah-ijazah yang penuduh ini. Ya kalau di rekayasanya bahasa Inggrisnya yang typonya itu dikirim lagi ke ban PT kan kalau orang jeli akan kelihatan tuh typonya di ijazah S2-nya. Ya bahasa Inggris. Nah, yang ini direkayasa kanjinya lagi. Waduh, gitu. Kita, saya dan Mas Jos itu sampai tertawa. Kok ini berani-beraninya itu dia menipu bangsa Indonesia ini dengan hal-hal yang seperti ini. Itu saya setuju dengan Mas Jos tadi. Tinggal menunggu aja. Jadi saya percaya kalau orang Jepang itu kalau sudah mengkonfirmasi pakai domain menggunakan domain resmi Yamaguchi Go Japan ID
itu sudah resmi. Ada sealnya lagi di bawahnya itu. Jadi tidak perlu lagi pakai pakai lembaran surat ini. Jadi pakai email aja sudah cukup bahwa itu sudah mengatakan bahwa tidak ditemukan disertasi maupun tesis, bahkan ijazah tidak pernah kami keluarkan. Titik. Itu bisa dipastikan 1% ya, anu Mas Jos ya. Ya, 1% aja. 1% palsu gitu ya. Ya, 1% palsu aja kita dulu. Gitu. Nggak usah yang banyak-banyak ya. 1.001 triliun persen palsu kan kebanyakan. 1% aja dan Mas Jos. Ya, silakan Mas Iya, Jos. iya. Ya, ya, ya. Saya ingin menambahkan ya. Jadi apa namanya? eh, Sering orang-orang sana menyatakan ini kajian ilmiah, ini kebutuhan akademik gitu ya. Nah, harusnya kajian ilmiah atau penelitian itu hasilnya adalah paper gitu ya. Paper yang jelas metodologinya gitu kan, yang jelas sumbernya dan seterusnya. Jadi dari situ saja udah terbantahkan kalau mereka tidak melakukan kajian apapun sebenarnya. Mereka hanya menggesek ya, menggunakan asumsi-asumsi saja gitu ya. Nggak ada penelitiannya yang benar di sana gitu ya. Mulai dari analisis digital, ELA, apapun lah itu, deep face, itu analisis abal-abal semua ya. Nggak ada pemeriksaan digital forensik seperti itu ya. Belum lagi secara prosedur mereka sudah sangat keliru ya kan, menggunakan data-data di internet tanpa ada surat perintah, tanpa ada surat tugas, tanpa ada permohonan dari siapa. Siapa sih yang minta mereka memeriksa itu? Oh, atas nama rakyat. Siapa rakyatnya gitu ya? Saya enggak tuh, saya rakyat tapi saya enggak minta mereka tuh buat apa juga enggak ada gunanya ya kan? Katanya Itu ini ya Jos. secara logisnya. Ya silakan Mas Teguh. Katanya kan peneliti itu bebas. Sebentar. Kalau itu Ya, penelitian di bidang kesehatan, kalau menyentuh atau mengambil darah itu harus ada izinnya, nggak bisa sesuatu tuh. Benar kata Mas Jos, ada prosedurnya, ada izin, ada suratnya. Jangan 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 berlindung di balik peneliti. ya, Kita ngambil darah primata aja itu harus izin loh. Kalau betul, yang betul. lain-lain bisa, tapi masuk ke lokasi kita harus izin juga. Nah, makanya saya setuju dengan Mas Jos. Harus ada izin, harus ada prosedur, ada aturannya, etikanya ada gitu. Silakan Mas Jos. Sorry saya potong tadi. Iya, iya. Jadi seperti itu Mbak Alina. Baik. Kita sampai sekarang masih menunggu, tapi mungkin memang yang bersangkutan belum bisa hadir di malam hari ini. Sayang sekali karena tuduhan-tuduhan beliau jadi tidak bisa ditampilkan pada malam hari ini begitu, dan juga tidak bisa uh, didebat gitu ya. Sepertinya akan seru sekali kalau misalnya Bung Roy Suryo ini bisa hadir pada malam hari ini. Baik, Iya, mungkin. iya. Baik, mungkin penutup pada malam hari ini di Dev Talk episode ke-21 analisa cocok logi para penuduh. Hari ini kita bukan hanya meluruskan tuduhan, kita juga sedang memperjuangkan warasnya akal sehat. Karena kalau kebohongan dibiarkan bersuara lebih nyaring dari ilmu, maka yang runtuh bukan hanya reputasi seseorang, tapi masa depan logika publik. Saya Atina Cahyani, terima kasih sudah menyaksikan DF Talk pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Joshua, terima kasih Pak Terima Rodi, kasih Mbak Alina. terima Terima kasih kasih Mas Mas Roni. Purwadi.